menjelaskan? Halo, ada yang tahu? Oke, Gimana, Pak? jadi untuk produk mobil merek Daihatsu dengan mobil merek Toyota itu kok banyak yang kembar atau hampir sama, itu kenapa? Ada yang tahu nggak itu alasannya? Belum tahu, Pak. Belum ya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Oke, jadi untuk perusahaan Daihatsu dengan Toyota itu merupakan dua merek mobil yang paling laku di Indonesia. Jadi dua merek mobil itu untuk penjualannya setiap tahun selalu menduduki peringkat paling atas. Sedangkan untuk merek-merek yang lain itu biasanya penjualannya di bawah itu. Dan kenapa antara merek Toyota dan Daihatsu itu produknya banyak yang hampir sama. Contohnya antara Avanza dengan Xenia. Itu karena dua merek mobil tersebut, perusahaan tersebut, antara perusahaan Daihatsu dengan perusahaan Toyota itu sudah merger jadi satu. Jadi dengan bergabungnya dua perusahaan tersebut, maka tidak heran apabila produknya juga hampir sama. Misalkan Xenia tadi ya, Xenia dengan Avanza. Itu hampir sama karena memang itu diproduksi walaupun mereknya berbeda, tapi diproduksi pada satu pabrik yang sama. Adanya merger tersebut, banyak sekali produk-produk yang memang mempunyai kesamaan antara Toyota dan Daihatsu. Kemudian untuk perusahaan Daihatsu sendiri dalam usaha ikut membangun pendidikan kita, itu mereka mempunyai program yang namanya program Pintar Bersama Daihatsu. Ini ditujukan untuk sekolah-sekolah SMK jurusan teknik kendaraan ringan otomotif yang akan dibina dan dibantu oleh perusahaan Daihatsu sehingga sekolah-sekolah binaan tersebut itu akan bisa menjadi lebih maju, menjadi kualitasnya lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lain yang tidak dibina oleh Daihatsu tersebut. Untuk itu kita tampilkan aja untuk PowerPoint. Iya. Sudah kelihatan ya ini Mas, tampilannya untuk PowerPoint-nya. Ya. Aduh, kok hilang lagi? Komik. Sudah ada, Pak. Hah? Nah. Sebentar. Tolong itu mikrofonnya untuk dinonaktifkan dulu ya. Nanti kalau mau menyampaikan pendapat baru diaktifkan kembali biar suasananya lebih, maksudnya nggak berisik gitu. Oke, untuk materinya ini sama seperti yang sudah di-share ke 4 kalian kemarin ya. Mungkin ada yang sudah membuka materi ini atau bahkan mungkin sudah. Halo, gimana? Punya saya nggak sudah bisa tampil dibuka, belum ini? Oh, tapi untuk sekarang sudah tampil belum Mas? Sudah kelihatan belum? Nggak bisa? Sudah, Pak. Oke. Bagi yang kemarin belum bisa membuka nggak apa-apa. Yang penting ini kita cermati bersama-sama ya. Ini gambaran sedikit tentang kurikulum industri Astra Daihatsu.
Jadi sekolah kita SMK Mak 1 Nanggulan itu termasuk salah satu dari sedikit sekolah yang bisa lolos menjadi sekolah industri binaan PT Astra Daihatsu Motor. Kemudian selain itu, sekolah kita SMK Mak 1 Nanggulan itu juga menjadi sekolah pusat keunggulan. Itu ditetapkan oleh pemerintah belum lama kemarin. Itu juga hanya beberapa sekolah yang bisa lolos ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Kalau di Kulon Progo itu SMK di Kulon Progo itu hanya sekitar ada 4 atau maksimal ada 6 SMK swasta dan negeri. Salah satunya adalah SMK Mak 1 Nanggulan ini. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Menjadi sekolah binaan PT Astra Daihatsu Motor dibandingkan sekolah-sekolah yang lain yang hanya kurikulumnya seperti kurikulum biasanya itu. Banyak sekali keuntungannya ya. Salah satunya adalah nanti kurikulum yang kita gunakan untuk proses pembelajaran kalian itu sudah mengacu pada kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi dengan demikian, setelah kalian lulus, selama 3 tahun kalian belajar di SMK Ma'arif 1 Nanggulan menggunakan kurikulum dari industri, nanti setelah kalian lulus akan dibekali kompetensi-kompetensi yang memang betul-betul itu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau dunia menjadi sekolah berbasis industri atau sekolah binaan industri. Kurikulumnya mereka masih menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum yang mungkin masih berpatokan pada kurikulum dari dinas, belum dimasukkan dengan kurikulum dari industri. Itu nanti kompetensi yang akan didapatkan oleh siswa lulusannya tentu akan berbeda. Makanya adik yang sudah bergabung menjadi siswa baru Mak 1 Nanggulan, adik-adik sudah bergabung menjadi siswa baru di sekolah berbasis industri dan sekolah pusat keunggulan. Kemudian berikutnya, ini untuk sekolah berbasis industri atau binaan PT Astra Daihatsu Motor itu mempunyai yel-yel yang mungkin adik-adik belum pernah diajarkan ya. Itu biasanya kalau mau pembelajaran atau mau praktek, itu untuk pembelajaran praktek tersebut, itu kita selalu mengucapkan yel-yel ini. Yang pertama ada ini, safety adalah tanggung jawab saya. Yos itu maksudnya yes, ya bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mari jadikan area kerja dan aktivitas kita aman. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu untuk setiap kita akan memulai pembelajaran. Besok mungkin adik-adik kalau sudah masuk ke sekolah, itu akan kita praktekkan. Jadi yang pertama, safety adalah tanggung jawab kita. Safety itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja bagi kita maupun bagi alat yang kita gunakan untuk bekerja. Itu menjadi sangat penting. Menjadi salah satu hal yang utama. Makanya untuk proses pembelajaran di SMK Mak 1 Nanggulan, safety itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting, harus diperhatikan. Baik safety untuk orangnya, untuk kalau di sekolah ya untuk siswa, untuk guru, maupun safety untuk alat-alatnya. Misalkan untuk mobilnya, untuk alat ukurnya, dan lain sebagainya. Itu ada SOP, ada langkah-langkah yang harus diikuti supaya keselamatan kerja, safety atau keselamatan kerja itu bisa terjaga. Sehingga kita bisa menghindari adanya kecelakaan yang tidak kita inginkan.
Kemudian yang kedua, ada yel-yel, mari jadikan area kerja dan aktivitas kita aman. Nah, itu juga menjadi satu hal yang penting juga. Kita harus bersama-sama menjadikan area kerja kita. Kalau adik-adik masih sekolah, ya berarti area kerja kita adalah di lingkungan sekolah SMK Maros 1 Nanggulan. Itu menjadi area kerja yang aman dan nyaman untuk proses pembelajaran kita. Itu yang pertama. Kemudian, nah ini SMK binaan program Pintar Bersama Deasu itu menjadi miniatur tempat kerja yang sebenarnya. Jadi, kalau adik-adik mungkin belum pernah melihat yang namanya kondisi kerja di industri yang sebenarnya itu seperti apa. Itu nanti akan bisa Anda atau adik-adik ketahui dengan kondisi kerja yang ada di sekolah kita. Karena sekolah kita itu nanti akan dijadikan sebagai miniatur tempat kerja yang sebenarnya. Jadi sebisa mungkin nanti kondisi sekolah kita, khususnya yang ada di ruang praktek, itu akan kita buat semirip mungkin dengan kondisi di industri yang sesungguhnya. Sehingga nanti kalau kalian masuk ke ruang praktek, itu sikapnya seperti apa? Itu harus mengacu pada sikap-sikap yang dikehendaki di dunia industri. Misalkan untuk jalannya harus lewat mana? Kan biasanya tidak boleh ya, kalau di industri itu tidak boleh jalannya asal-asalan. Itu tempat-tempat tertentu yang boleh digunakan untuk jalan kalian. Kalau di sekolah kita itu namanya, atau di industri juga, itu namanya ada istilah green line, garis hijau. Nah, itu adalah tempat-tempat yang ada garis yang bercat hijau, itu adalah tempat untuk lalu lintas atau jalan kita. Jadi di luar itu biasanya tidak boleh digunakan untuk jalan. Di luar itu adalah daerah kerja. Dan di dalam daerah kerja itu tidak boleh setiap atau sembarang sembarang orang itu bisa masuk ke area kerja. Itu hanya orang tertentu saja yang memang betul-betul bekerja di situ. Jadi intinya sekolah kita khususnya di ruang praktek nanti akan kita buat semirip mungkin dengan kondisi yang ada di industri. Karena memang kita untuk peralatannya SMK Maros 1 Nanggulan khususnya yang jurusan TKRO itu peralatannya sudah mengacu pada standar industri. Kalian tidak usah ragu, tidak usah takut. Jangan sampai kalian masih punya pikiran kalau di SMK Maros 1 Nanggulan nanti prakteknya peralatannya masih kekurangan. Itu. Kita pastikan peralatan kita itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Bahkan mungkin sekolah-sekolah yang lain masih banyak yang peralatannya tidak selengkap kita. Jadi itu ya, untuk peralatan praktek kita sudah mengacu pada standar industri. Kemudian berikutnya, nah ini. Jadi untuk SMK, kebetulan untuk SMK berbasis industri, atau sekolah binaan industri itu akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Paling enggak ada 6 dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMK-SMK yang menjadi binaan industri tadi. Yang pertama adalah penguatan SDM. Penguatan SDM ini bisa penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru. Kalau guru itu biasanya nanti akan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun diklat. Ini menjadi hal yang sangat penting. Dengan guru diikutkan diklat seperti itu berarti nanti guru akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi terbaru.
kita semua tahu untuk teknologi otomotif itu perkembangannya sangat-sangat pesat. Mungkin hari ini ada mobil A itu sudah dianggap teknologinya paling canggih. Tapi 1 tahun yang akan datang, saya yakin ada mobil lain lagi yang mempunyai teknologi yang lebih baru lagi, lebih canggih lagi. Karena memang untuk perkembangan teknologi di bidang otomotif itu sangat-sangat pesat. Sehingga untuk itu dibutuhkan upgrade pengetahuan, khususnya oleh tenaga pendidik atau guru yang ada di sekolah tersebut, supaya bisa menularkan pengetahuan tentang teknologi-teknologi terbaru tersebut kepada siswa-siswinya yang belajar di situ. Nah, ini salah satu keuntungan yang kita dapatkan sebagai sekolah binaan industri adalah seperti itu. Kita akan selalu diberi kesempatan untuk mengikuti diklat atau upgrade pengetahuan tentang teknologi-teknologi terbaru yang sudah ada. Berbeda mungkin kalau sekolah-sekolah yang lain yang tidak menjadi sekolah binaan industri, saya yakin tidak akan ada pendidikan dan pelatihan bagi guru-gurunya seperti itu. Sehingga diharapkan nanti ilmu yang disampaikan ke siswa itu juga ilmu yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Sehingga siswa tidak ketinggalan teknologi, tidak ketinggalan pengetahuan tentang otomotif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Nah, ini kompetensi yang kita ajarkan di sini nanti sudah menggunakan kurikulum dari industri juga. Jadi kompetensi yang kita ajarkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan industri. Misalkan di Daihatsu itu sebetulnya mereka merekrut tenaga kerja, itu yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang menguasai kompetensi seperti apa toh. Nah, itu nanti ada komunikasi antara sekolah dengan pihak Daihatsu. Khususnya adalah pihak Daihatsu dengan sekolah yang menjadi binaannya. Sehingga mereka akan memberikan informasi bahwa perusahaan itu menginginkan lulusan yang menguasai kompetensi seperti ini. Sehingga nanti dari sekolah juga akan mempersiapkan peserta didiknya atau siswa-siswinya untuk bisa mendapat pembelajarannya. Sehingga nanti setelah lulus itu akan sekolah-sekolah binaan industri seperti ini itu biasanya relatif lebih siap masuk ke dunia kerja dibandingkan lulusan sekolah-sekolah yang tidak menjadi binaan industri. Kemudian yang ketiga, penguatan belajar praktek peserta didik. Pembelajaran praktek bagi sekolah SMK itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Karena pembelajaran praktek itu akan membentuk kompetensi yang dikuasai oleh siswa lulusan tersebut. Dan untuk bisa melaksanakan pembelajaran praktek dengan baik, itu harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Misalkan peralatan praktek, itu harus memadai. Di sekolah kita jelas sudah sesuai standar industri. Kemudian tempat praktek juga harus memadai juga. Dan di sekolah kita tempat praktek sudah cukup luas. Sudah memadai untuk dilaksanakan kegiatan pembelajaran praktek. Bahkan untuk waktu dekat ini, kita akan mengadakan perluasan bengkel praktek TKRO atau tempat praktek TKRO. Kalau di tempat kita untuk bengkel praktek itu ada tiga lokal. Di bagian barat ini ada bengkel praktek 2 lantai. Lantai 1 kita gunakan untuk pembelajaran engine atau mesin. Kemudian lantai 2 itu kita gunakan untuk pembelajaran kelistrikan dan sasis.
Kemudian lokal yang ketiga di sebelah timur gedung SMK Ma'ruf Nanggulan, itu juga ada tempat praktek otomotif. Itu kita khususkan untuk pembelajaran praktek mesin diesel. Sedangkan besok itu akan kita perluas lagi di sebelah selatan ruang praktek sebelah barat ini. Sebelah selatannya akan kita bangun lagi untuk perluasan ruang praktek otomotif. 2 lantai juga. Yang lantai atas akan kita buat menjadi smart classroom. Smart classroom itu apa? Besok kalau sudah jadi, kalian akan bisa melihat bahkan memanfaatkan untuk proses pembelajaran kalian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah manajemen sekolah berbasis data. Jadi untuk sekolah-sekolah berbasis industri itu sudah menggunakan manajemen pengelolaan yang lebih baik. Pengelolaan datanya juga tidak boleh asal-asalan. Itu sudah ditentukan oleh pihak pemerintah maupun industri yang menjadi pembinanya. Sehingga dengan demikian, dengan pengelolaan dan manajemen yang lebih baik, nanti proses pembelajaran di sekolah kita itu juga akan menjadi lebih bermutu, lebih berkualitas. Kemudian yang kelima adalah pendampingan oleh perguruan tinggi. Nah, ini sekolah kita, apalagi menjadi sekolah pusat keunggulan, itu mempunyai pendamping dari perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk merencanakan dan menjalankan program rencana serta program kerja tersebut pada saat proses pembelajaran di sekolah tersebut supaya menjadi lebih baik. Jadi pendampingan oleh perguruan tinggi ini ada staf-staf yang memang betul ahli dari perguruan tinggi, itu ikut membantu proses pembelajaran di sekolah kita. Supaya tujuannya adalah kita bisa merencanakan dan melaksanakan program kerja yang lebih baik. Kemudian yang keenam adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah, itu diharapkan tidak ada kebijakan yang bertentangan, sehingga saling mendukung untuk kemajuan proses pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yang berbasis industri seperti sekolah kita. Itu untuk 6 dukungan dari Kementerian Pendidikan. Kemudian berikutnya ini kita tampilkan juga. Ini episode Merdeka Belajar, Transformasi Pendidikan Indonesia. Untuk episode 1 itu menghapuskan ujian sekolah berstandar nasional. Jadi kalian sudah tidak ada, kalau UN sudah nggak ada ya kalian ya, sudah diganti dengan kegiatan yang lain. Jadi ini untuk transformasi pendidikan Indonesia, ada episode 1 sampai episode 10. Ini saya rasa tidak begitu penting, kita lewati aja. Nah ini. Untuk program SMK sebagai sekolah pusat keunggulan, seperti sekolah kita, itu untuk pengembangan kurikulum dan pembelajarannya, itu dilakukan yang pertama penyelarasan kurikulum dengan dunia industri. Jadi saya sampaikan tadi di depan, untuk kurikulum sekolah berbasis keunggulan itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang tidak ditetapkan menjadi sekolah berbasis keunggulan. Namanya sekolah berbasis keunggulan, tentu kurikulum pembelajarannya akan lebih baik.
sehingga kualitas pembelajarannya itu juga lebih baik, kualitas atau kompetensi lulusannya juga lebih baik. Seperti itu harapannya. Kemudian ada rintisan pembelajaran Teaching Factory atau TEFA istilahnya. Yang ketiga, pengembangan kelas industri. Dan yang keempat, pembinaan budaya kerja. Untuk pengembangan kelas industri, ini berkaitan dengan program PBD ini. Tidak bisa lepas dengan program Pintar Bersama Daihatsu. Jadi kelas industri yang kita laksanakan di SMK Nanggulan itu mengacu pada industri PT Astra Daihatsu. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolah sini, sudah mengikuti pembelajaran secara langsung yang dilaksanakan di sekolah, apalagi pembelajaran praktek, itu kalian akan bisa melihat proses kerja di industri Daihatsu itu seperti apa. Itu nanti akan kita terapkan secara langsung di sekolah kita pada saat kalian praktek. Karena memang kelas industri itu harus mengacu pada industri yang sebenarnya. Kemudian ada pembinaan budaya kerja. Nah, ini budaya kerja ini juga hal yang sangat penting bagi kalian. Budaya kerja di industri itu seperti apa? Besok juga akan kita tunjukkan, kita sampaikan kepada siswa-siswi SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Sehingga dengan pembiasaan budaya kerja seperti ini, kalian akan bisa mengikuti pola atau budaya kerja yang ada di industri dengan mudah. Besok kalau sudah lulus, kemudian kalian masuk ke dunia industri, itu tidak ada masalah lagi kalian mengikuti budaya kerja yang ada di industri tersebut. Karena memang sudah kita biasakan sejak awal dengan adanya budaya kerja di sekolah ini. Kalau di sekolah lain mungkin budaya kerja ini tidak begitu diperhatikan. Tetapi di tempat kita nanti akan menjadi satu hal yang sangat penting. Harus kita sampaikan ke siswa-siswi semuanya. Kemudian yang berikutnya ada pelaksanaan pengembangan SDM sekolah di industri. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Untuk pengembangan SDM, khususnya di kelas industri PT Astra Daihatsu, itu nanti ada kesempatan untuk mengikuti diklat maupun magang, bagi guru maupun bagi siswa. Kalau guru sudah selama ini sudah sering didiklatkan oleh PT Astra Daihatsu. Tetapi untuk siswa, karena memang untuk tahun ini kita belum masuk melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah, sehingga untuk proses magang maupun diklat bagi siswa di Astra Daihatsu itu belum bisa dilaksanakan. Walaupun nanti ini untuk pelaksanaannya itu biasanya tidak bisa semua siswa diikutkan. Hanya siswa-siswa tertentu saja yang memang siap untuk diikutkan di proses diklat tersebut. Walaupun demikian nanti diharapkan dari beberapa siswa yang mengikuti proses pendidikan dan pelatihan tersebut, itu nanti bisa mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan kepada siswa-siswa yang lain. Siswa-siswa yang lain juga berkesempatan mendapatkan ilmu yang sama seperti yang sudah didapatkan oleh siswa yang mengikuti magang maupun diklat tadi di PT Astra Daihatsu. Kemudian ada penguatan manajemen sekolah, ini berkaitan dengan pengelolaan tadi. Kemudian ada pembenahan prasarana sekolah. Nah, ini untuk prasarana sekolah, tadi saya sampaikan juga, itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk mendukung kompetensi yang bisa didapatkan oleh siswa, khususnya pada saat proses pembelajaran praktek.
prasarana sekolah itu menjadi satu hal yang sangat penting. Untuk sekolah kita, walaupun untuk saat ini kondisi sekolah kita itu relatif sudah sangat memadai ya untuk proses pelaksanaan praktek otomotif. Namun dengan ditetapkannya sekolah kita menjadi sekolah pusat keunggulan, kita masih mendapatkan anggaran bantuan dari sekolah untuk membangun ruang praktek kita, baik itu berupa bangunan fisik maupun peralatan dan bahan praktek otomotif kita. Sehingga kedepannya itu masih ada beberapa alat yang akan kita tambahkan, baik itu berupa alat-alat untuk praktek maupun media praktek berupa, kalau di otomotif ya berupa mobil-mobil baru kita sedang kita proses ini untuk pengadaannya. Di samping itu juga tadi saya sampaikan perluasan ruang praktek kita sebagai pembenahan sarana fisik di sekolah kita. Sehingga diharapkan nanti untuk kedepannya proses pembelajaran di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif itu bisa menjadi lebih baik. Karena kita menjadi sekolah penggerak ya, ditetapkan sebagai sekolah penggerak dengan program COE, Center of Excellence. Kemudian berikutnya ada pemutakhiran peralatan praktek. Ini berkaitan dengan pembenahan prasarana sekolah tadi. Itu salah satunya adalah tadi pemutakhiran peralatan praktek. Jadi di sekolah kita, khususnya kalau yang otomotif itu kan media prakteknya adalah mobil. Walaupun ada juga beberapa motor, sepeda motor roda 2, itu kita gunakan untuk praktek juga. Jadi untuk otomotif di tempat kita, itu nanti walaupun TKRO itu bukan hanya mobil saja yang kita praktekkan, tetapi kita juga akan mempraktekkan tentang sepeda motor. Kalau di sekolah lain mungkin yang namanya TKRO itu ya hanya mobil saja. Kalau mau sepeda motor ya yang TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Tapi itu hanya mendapatkan ilmu praktek sepeda motor, tidak mendapatkan ilmu tentang praktek mobil. Berbeda dengan sekolah kita, nanti dua-duanya akan kita praktekkan bersama-sama atau kita ajarkan bersama-sama. Ini saya tambah lagi, untuk pemutakhiran peralatan praktek, itu juga menjadi hal yang penting sekali bagi kita. Dengan peralatan praktek yang baru, tentu saja itu bisa mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Misalkan dengan mobil-mobil yang ada di tempat kita, itu relatif mobilnya masih usia, mobil-mobil yang masih usianya di bawah 10 tahun. Bahkan beberapa mobil ini hanya baru berusia sekitar 2-3 tahun. Dan ke depan kita juga masih dalam proses untuk pengadaan mobil-mobil baru lagi. Itu semua diharapkan supaya kalian nanti bisa mendapatkan ilmu dari teknologi-teknologi terbaru yang ada di dunia otomotif. Dengan praktek menggunakan mobil-mobil seri terbaru, kalian bisa mendapatkan ilmu tentang teknologi terbaru yang ada di dunia otomotif tersebut. Berbeda kalau kalian misalkan nanti prakteknya menggunakan mobil tahun 80-an atau tahun 90-an atau tahun 2000. Itu teknologinya sudah ketinggalan jauh sekali. Bahkan mobil tahun 2010 untuk saat ini teknologinya sudah tertinggal, Mas. Mobil tahun 2010 itu teknologinya dibandingkan teknologi mobil keluaran terbaru itu sudah tertinggal jauh. Makanya saya sampaikan lagi, pemutakhiran peralatan praktek di sekolah kita itu menjadi hal yang penting untuk mendukung kalian mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini untuk tantangannya. Tantangan
supaya kita bisa berubah dari kondisi saat ini, kondisi sekarang, situasi sekarang menjadi kondisi di depan. Ini khusus untuk sekolah-sekolah binaan PT Astra Daihatsu. Ini nanti silahkan kalian baca sendiri. Yang pertama ada ekosistem. Misalkan yang ekosistem ini, sekolah sebagai tugas rutin. Kemudian pimpinan sebagai pengatur, minim layanan, manajemen sekolah terlalu administratif, keterlibatan DUDI, dunia usaha dan dunia industri, masih sangat minim. Itu akan kita rubah kalau sudah menjadi sekolah binaan Daihatsu, itu menjadi perubahannya menjadi yang di sebelah kanan ini. Sekolah yang awalnya sebagai tugas rutin menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi nanti kita buat proses pembelajaran di sini itu menjadi kegiatan yang menyenangkan itu seperti apa. Supaya kalian bisa betah, kalian juga bisa menikmati pada saat proses pembelajaran di sini. Kemudian pimpinan sebagai pengatur dan minim layanan, itu kita rubah menjadi pimpinan yang memberikan pelayanan kepada siswa-siswinya. Kemudian manajemen sekolah terlalu administratif. Itu kita rubah menjadi manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Kemudian keterlibatan DUDI. DUDI itu dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja. Kalau dulu masih minim, ini dengan sekolah berbasis industri, itu ada keselarasan antara pihak sekolah dengan pihak DUDI. Sehingga yang diajarkan, yang dipelajari di sekolah, itu sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri. Itu untuk ekosistem dan lain sebagainya nanti bisa kalian baca sendiri ya, sampai ke sistem penilaian yang terakhir ini. Yang jelas intinya di sini sebagai sekolah binaan industri itu harus ada perubahan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Mulai dari proses pembelajaran di sekolah, pengelolaan sekolah, sampai ke kompetensi lulusan yang dihasilkan. Itu tujuan utamanya. Kompetensi lulusan yang dihasilkan harus lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini untuk hard skill development. Hard skill yang harus kalian kuasai, yang akan kita pelajari di sini, itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, itu biasanya nanti di kelas 10, itu bagian kanan atas ini, basic technician. Basic technician nah, ini basic technician. Ini nanti kalian akan diajarkan supaya bisa memahami dasar-dasar teknisi. Untuk bisa menjadi teknisi itu dasarnya seperti apa? Itu kita ajarkan di kelas 10 atau kelas 1. Supaya kalian menguasai basic technician. Kemudian yang kedua, diajarkan juga menerapkan basic service technician. Masih basic ya, masih dasar. Kemudian kita pelajari juga mencapai kompetensi perawatan berkala 10.000 km pada setiap kendaraan. Jadi untuk kendaraan itu perawatan berkala itu kan berdasarkan kilometer yang sudah ditempuh. Ada 10.000 km, ada 20.000 km, ada 40.000 km, dan lain sebagainya. Nah, 10.000 km itu yang harus dilakukan apa saja, itu nanti akan kita ajarkan di basic technician
kelas 10. Kemudian yang berikutnya ada memahami dojo manufaktur dan dojo service. Nah, ini berkaitan dengan manufaktur dan service di dunia industri itu seperti apa. Sikap kerjanya seperti apa, budaya kerjanya seperti apa. Besok kita pelajari bersama-sama di Basic Technician kelas 10. Kemudian untuk tingkat yang berikutnya, itu ada Pro Technician. Yang kanan bawah ini. Ini akan diajarkan di kelas 11. Untuk kompetensinya adalah paham tentang perawatan berkala dan sistem engine, brake, injection, transmission, dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti akan diajarkan tentang perawatan berkala. Tadi perawatan berkala itu ada perawatan berkala 10.000 km, 20.000 km, dan seterusnya. Tentang engine itu mesin, brake itu sistem rem, injection itu sistem injeksi bahan bakar, kemudian transmission itu sistem transmisi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita ajarkan di situ. Kemudian berikutnya, mencapai kompetensi perawatan berkala 20.000 km. Ini kalau yang kelas 10 tadi, di Basic Technician, itu perawatan berkalanya 10.000 km. Sedangkan untuk yang di kelas 11, yang sudah masuk menjadi Pro Technician, itu kompetensi perawatan berkalanya adalah perawatan berkala setiap 20.000 km. Itu yang harus dilakukan apa saja, itu besok kita ajarkan bersama-sama. Kemudian selain itu ada juga pembelajaran praktek overhaul dan perbaikan. Mampu melakukan OH. OH itu overhaul dan perbaikan. Jadi yang namanya overhaul, mungkin kalau di bengkel-bengkel itu ada istilah medun mesin. Nah, itu namanya overhaul. Jadi mesin dibongkar semua bagiannya, kemudian dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Apabila ada kerusakan, kemudian dilakukan perbaikan. Setelah itu dipasang lagi, sehingga dari mesin yang tadinya rusak menjadi mesin yang bisa berfungsi secara normal kembali. Itu namanya overhaul. Kemudian yang berikutnya, mampu mempraktekkan keterampilan dojo manufaktur dan dojo service. Kalau yang kelas 10 tadi, itu hanya sekedar memahami dojo manufaktur dan dojo service itu seperti apa. Mungkin adik-adik belum bisa memahami ya, belum bisa membayangkan yang namanya dojo manufaktur, dojo service itu seperti apa. Itu masih kita maklumi karena memang belum sampai ke pembelajaran tahap tersebut. Tapi besok kalau kalian sudah masuk ke pembelajaran yang kita ajarkan, kalian jadi untuk yang kelas 1 itu masih proses sekedar memahami saja, pengetahuan saja. Tapi untuk yang kelas 11 atau kelas 2 itu kalian sudah harus bisa mempraktekkan keterampilan dojo manufaktur dan dojo service. Contoh mudahnya saja, contoh konkretnya, misalkan kalau kalian praktek, cara meletakkan alat yang baik itu seperti apa. Jadi yang namanya alat itu bahkan bukan hanya menggunakan, meletakkannya atau memegangnya, cara memegangnya alat itu seperti apa, itu nanti akan kita ajarkan, ada aturannya. Misalkan ada alat yang namanya mikrometer, itu tidak boleh asal-asalan cara pegangnya pada saat menggunakan. Bahkan sekedar memegang saja itu ada SOP-nya, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Itu merupakan bagian
dari dojo manufaktur dan dojo service yang harus kalian pelajari besok. Kemudian yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya di kelas 12 atau kelas 3, itu sudah masuk ke tingkat diagnostik, mendiagnosa. Di situ nanti akan kita pelajari sehingga siswa bisa paham dasar diagnostik dan perbaikan, baik itu perbaikan mesin, kemudian sistem rem, transmisi, dan lain sebagainya. Jadi misalkan sebagai contoh, ada mobil kok kalau direm itu kemudinya belok ke salah satu sisi. Misalkan kalau direm, setelah berjalan direm, seret, itu kok kemudinya bisa belok ke sisi kanan dengan sendirinya. Itu ada kerusakan bagian apa? Itu perlu dilakukan diagnosa, sehingga bisa menemukan kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut. Dengan ditemukannya kan tersebut, nanti bisa ditentukan cara perbaikannya seperti apa. Sehingga mobil akan bisa atau kendaraan akan bisa diperbaiki sehingga menjadi kondisinya menjadi normal kembali. Itu akan kita ajarkan di kelas 12 atau kelas 3 untuk mendiagnosa kerusakan tersebut. Kemudian selain itu juga dipelajari berkala 40.000 km. Nah, tadi yang kelas 10 perawatan berkala 10.000 km. Yang kelas 11 perawatan berkala 20.000 km. Nah, yang kelas 12 ini adalah perawatan berkala setelah mencapai 40.000 km. Kendaraan itu perawatannya seperti apa? Itu semua nanti akan kita pelajari. Kemudian ada juga mencapai keterampilan dojo manufaktur dan dojo service tadi. Kalau yang kelas 10 tadi hanya sebatas pengetahuan, memahami. Kemudian yang kelas 11 itu masih sebatas mempraktekkan saja. Mungkin kalau sekedar mempraktekkan itu masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya. Sehingga untuk yang kelas 12 itu diharapkan sudah bisa lebih terampil lagi mempraktekkan dojo manufaktur dan dojo service ini. Kemudian terakhir setelah lulus, goalnya kalian menguasai kompetensi perawatan berkala 10.000 km, 20.000 km, dan 40.000 km. Serta kelipatannya sesuai dengan standar PT Astra Daihatsu. Ini ada sertifikatnya besok. Kemudian juga kalian setelah terampil melaksanakan dojo manufaktur dan dojo service itu juga ada sertifikatnya. Nah, sertifikat kompetensi tersebut itu akan bermanfaat apabila kalian besok masuk ke dunia kerja. Setelah lulus kalian melamar pekerjaan di dunia industri, itu akan bermanfaat. Sertifikat tersebut akan menjadi nilai plus bagi kalian. Makanya yang namanya lulusan sekolah berbasis industri atau sekolah binaan industri itu pasti akan berbeda kompetensinya dengan lulusan sekolah-sekolah yang bukan binaan industri. Bahkan kalau untuk PT Astra Daihatsu itu biasanya akan secara berkala mengadakan perekrutan tenaga kerja dari siswa lulusan sekolah-sekolah binaan. Jadi intinya mereka itu hanya mau merekrut tenaga kerja dari sekolah-sekolah binaan saja. Sekolah-sekolah yang non binaan itu tidak, bagi mereka itu kompetensinya tidak masuk. Makanya memang untuk kompetensi di sekolah kita itu kebetulan sangat mendukung untuk kalian besok setelah lulus supaya bisa masuk ke dunia kerja ataupun dunia industri. Kemudian untuk berikutnya ada
soft skill. Kalau tadi hard skill-nya ya. Ini soft skill yang harus kalian kuasai. Untuk basic soft skill, tingkatan pertama, kanan atas. Ini ada good attitude. Atau sikap yang baik, karakter yang baik. Sehingga di sekolah kita nanti akan kita biasakan supaya kita semua keluarga SMK Mati 1 Nanggulan, baik dari guru, karyawan maupun siswanya, itu untuk membiasakan diri supaya bisa mempunyai good attitude, sikap yang baik ini. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan ini menjadi hal yang sangat penting. Bahkan kalau Daihatsu mengadakan rekrutmen, itu kedisiplinan itu akan dinilai pertama kali. Dengan cara kalian akan dilihat rapotnya. Kalau ternyata ada siswa lulusan yang di dalam rapotnya itu tertulis alpanya untuk dalam 1 semester, itu lebih dari 3 kali, itu akan langsung dicoret. Tidak akan bisa masuk ke rekrutmen PT Astra Daihatsu. Jadi untuk PT Astra Daihatsu, saya sampaikan gambarannya, kalau mengadakan rekrutmen itu biasanya seleksinya bukan seleksi tes kompetensi, misalkan disuruh praktek bongkar mesin, itu tidak seperti itu. Tetapi seleksinya itu hanya berdasarkan kedisiplinan. Yang pertama, kedisiplinan. Dengan cara kalian akan dilihat catatan presensi di rapot. Kalau ada semester yang alpanya lebih dari 3, itu otomatis kalian akan gugur. Itu untuk kedisiplinan. Kemudian yang kedua, selain kedisiplinan, pihak Daihatsu itu akan menilai kalian. Bisa enggak kalian diajak kerjasama dalam sebuah tim. Jadi teamwork, membentuk teamwork, kerjasama dalam sebuah tim itu menjadi sangat penting bagi perusahaan Daihatsu. Karena untuk memproduksi sebuah mobil, pada saat proses perakitannya saja, itu membutuhkan kerjasama dari banyak sekali tenaga kerja yang ada di situ. Sehingga kemampuan kerjasama bagi calon tenaga kerja yang akan direkrut itu menjadi syarat yang sangat penting. Jadi itu untuk gambaran apabila proses rekrutmen di Daihatsu. Kemudian selain good attitude dan disiplin, itu ada awareness about safety atau kesadaran tentang keselamatan kerja tadi ya. Jadi keselamatan kerja itu menjadi hal yang sangat penting. Baik di lingkungan sekolah pada saat kalian masih mengikuti pendidikan di SMK Mati 1 Nanggulan, maupun di lingkungan industri setelah kalian besok masuk ke dunia kerja. Yang namanya safety itu menjadi hal yang utama. Keselamatan kerja. Baik itu keselamatan kerja untuk manusianya atau pekerjanya, maupun keselamatan kerja untuk peralatannya. Peralatan yang digunakan untuk praktek atau untuk bekerja. Itu sama-sama harus diperhatikan. Sehingga untuk itu nanti di SMK Mati 1 Nanggulan akan kita pelajari, kita terapkan yang namanya, yang pertama ada work habit. Pembiasaan ya, pembiasaan kerja yang baik. Work habit. Kemudian ada basic mentality. Nah, mentalnya seperti apa nanti juga akan kita ajarkan. Kemudian ada 5S. 5S itu merupakan tentang perencanaan perusahaan, suatu dunia industri. Ini biasanya, ini sebetulnya ini dari Jepang.
5S itu, istilah 5S itu dari Jepang, tetapi itu diadopsi oleh banyak sekali negara. Bahkan negara-negara maju itu biasanya akan menerapkan yang namanya 5S itu. 5S itu bahasa Jepang, ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri itu namanya atau artinya ringkas. Pada saat pembelajaran praktek, itu kita harus bisa menerapkan sikap ringkas. Maksudnya adalah hanya alat-alat yang kita gunakan saja yang kita siapkan. Jadi alat-alat yang tidak digunakan disingkirkan. Jadi alat yang ada di tempat praktek kita itu betul-betul alat yang memang kita butuhkan. Itu perwujudan dari seri atau ringkas. Kemudian yang berikutnya ada rapi atau seiton, rapi. Untuk penataannya, penataan alat itu harus ditempatkan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Tidak boleh misalkan meletakkan alat, ada kunci pas, itu campur dengan obeng, campur dengan kunci busi dan lain sebagainya. Itu nanti yang namanya obeng itu ada tempatnya tersendiri, kemudian kunci-kunci ada tempatnya tersendiri, palu ada tempatnya tersendiri. Kan sesuatu itu termasuk dalam pelaksanaan atau rapi. Kemudian ada itu kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita sendiri maupun kebersihan lingkungan kerja kita. Kalau di sekolah setelah selesai praktek, semua alat harus dibersihkan terlebih dahulu, dicek lagi, baru kemudian dikembalikan, ditata di tempatnya seperti semula. Selain itu juga tempat praktek juga harus disapu, bahkan mungkin kalau ada ceceran oli dan lain sebagainya, itu harus dibersihkan supaya bisa menjadi bersih seperti sedia kala. Kalau misalkan masih ada ceceran oli yang tersisa, itu berpotensi membahayakan. Misalkan nanti ada orang lewat, bisa terpeleset dan lain sebagainya. Kemudian ada S yang keempat, seiketsu. Atau bahasa Indonesianya rawat. Nah, untuk rawat ini kita harus bisa merawat lingkungan kita yang ada di itu tempat praktek kita maupun di lingkungan industri yang kita gunakan. Semua bagian yang ada di situ, baik itu peralatannya, bahan prakteknya maupun apapun yang ada di situ harus selalu kita rawat supaya kondisinya tetap terjaga dengan baik. Sehingga pada saat kita akan membutuhkan alat tidak mengalami gangguan, sehingga bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kelima, shitsuke atau rajin. Nah, rajin ini berkaitan dengan kedisiplinan kita. Setelah ada ringkas, rapi, resik, dan rawat, maka kita harus rajin. Kita harus mendisiplinkan diri untuk selalu bisa menjaga sikap kita melaksanakan keempat S di awal tadi. Itu merupakan perwujudan dari shitsuke. Kemudian yang berikutnya ada APD, alat pelindung diri. Ini kadang kita gunakan juga pada saat praktek ya. Nanti APD-nya apa? Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat praktek. Bisa juga nanti helm kerja. Boleh enggak kalau pakai helm? Tidak boleh. Helm kerja berbeda dengan helm motor ya. Nanti kalau kita praktek di bengkel itu sudah disediakan helm kerja. Atau mungkin sarung tangan, atau mungkin alat kerja yang lain, misalkan kacamata gerenda, kacamata merupakan PD. Itu nanti kita ajarkan di kelas 10, basic soft skill.
Kemudian yang kelas berikutnya, kelas 11 itu ada improvement. Itu ada mindset, communication, standar operasional, prosedur. Kemudian yang kelas 12 ada ready to work. Ready to work ini berarti kalian sudah siap untuk masuk dunia kerja. Ini kelas 12 ini. Hal-hal yang merupakan persiapan kalian masuk dunia kerja ini kita ajarkan di kelas 12 sehingga kalian bisa mempersiapkan diri sebelum lulus. Itu yang harus disiapkan apa saja untuk bisa masuk ke dunia industri. Sehingga untuk goalnya setelah lulus kalian bisa mempunyai sikap kerja keras, kemudian teamwork, kerjasama tim, ready for competition, siap untuk bisa berkreasi. Itu yang kita harapkan. Mungkin kalau teman kalian ada yang sekolah di sekolah lain yang bukan kelas industri, saya yakin tidak akan kurikulumnya akan berbeda dengan kurikulum yang seperti ini. Nah, ini untuk kesesuaian pengajaran. Jadi untuk sekolah industri nanti ada lulusannya itu ada yang bisa menjadi atau ada yang menguasai kompetensi sebagai mekanik maupun ada yang menguasai kompetensi sebagai operator produksi. Kalau operator produksi itu di industri, misalkan kerja sebagai berwirausaha untuk membuka bengkel, itu akan menjadi mekanik. Berbeda dengan yang operator produksi tadi. Walaupun kedua-duanya nanti akan kita pelajari bersama-sama di sini. Jadi setelah lulus kalian akan menguasai dua kompetensi tersebut. Ada mekanik maupun operator produk. Nah ini yang operator produksi. Ini yang mekanik. Ini yang operator produksi. Ini di bagian bawah ini gambaran lingkungan kerja di perusahaan industri atau di PT Astra Daihatsu itu seperti itu gambarannya. Ini ada yang gambar bawah sebelah kiri itu ada foto orang yang berjalan. Nah, itu berjalannya saja tidak boleh asal-asalan, harus melewati daerah yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki. Tidak boleh masuk ke area kerja. Kemudian berikutnya, gambar berikutnya sebelahnya, itu ada orang sedang bekerja, itu menggunakan APD, sarung tangan. Kemudian gambar perakitan. Jadi mobil yang baru dirakit itu seperti itu gambarannya. Besok di kelas 12, mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah selesai ya. Di kelas 12 itu ada program kunjungan industri bagi kalian. Pada saat kunjungan industri itu, besok kalian akan dibawa ke industri yang sesuai dengan kompetensinya. Kalau TKRO nanti ke industri otomotif. Kalau TKJ di industri mungkin laptop ataupun komputer atau pemrograman dan lain sebagainya. Tapi untuk TKRO itu besok akan kita ajak ke industri-industri otomotif, misalkan di Astra Daihatsu atau di Suzuki Indomobil atau di Toyota dan lain sebagainya. Sehingga kalian bisa melihat secara langsung kondisi di perusahaan otomotif itu seperti apa. Sikap kerjanya seperti apa. Dengan demikian nanti kalian apabila sudah lulus itu tahu yang harus kalian siapkan itu supaya bisa masuk ke dunia kerja seperti itu apa saja yang harus saya siapkan.
Jadi itu untuk gambarannya. Kemudian ini contoh implementasi budaya industri yang ada di sekolah. Untuk gambar bagian kiri atas, ini ada gambar tangga yang ada anak panahnya. Ada anak panahnya yang ke atas, ada anak panah yang ke bawah. Ini maksudnya adalah budaya industri, cara jalannya saja itu sudah diatur. Ini misalkan kita menaik tangga, untuk jalan itu harus berada di sisi sebelah kiri. Tidak boleh berada di sisi sebelah kanan. Kemudian tidak boleh apabila bersamaan dengan orang lain, tidak boleh jalannya itu jejer, tapi harus depan belakang. Itu cara jalan menerapkan budaya industri. Kemudian ini ada gambar berikutnya, ini apa ini? Saklar listrik ya. Nah, ini listrik. Ini biasanya hanya boleh dihidupkan pada saat dibutuhkan, pada saat digunakan. Misalkan lampu-lampu yang ada di ruang praktek, itu hanya boleh dihidupkan pada saat dibutuhkan saja. Apabila sudah selesai, itu harus dimatikan lagi untuk menghemat energi. Kemudian gambar sampingnya lagi itu ada APAR atau alat pemadam api ringan, tabung pemadam api. Ini harus selalu ada di lingkungan kerja. Bahkan bukan hanya sekedar ada tabungnya, tapi harus selalu siap atau ready untuk digunakan. Jangan sampai itu hanya tabung kosong saja. Sehingga setiap minimal setahun sekali itu harus dilakukan penggantian isi tabung pemadam api. Sehingga kalau terjadi bahaya kebakaran, itu bisa sewaktu-waktu digunakan untuk memadamkan api. Kemudian gambar berikutnya, ini ada beberapa alat yang dibuatkan tempat untuk penyimpanan. Sehingga kalau dibuatkan tempat penyimpanan seperti itu tidak boleh diletakkan di tempat lain, harus setelah selesai harus dikembalikan ke tempat tersebut sesuai dengan jenis-jenis alat yang ada. Jadi mungkin tempatnya akan berbeda-beda, dibuat sendiri-sendiri. Tapi yang penting untuk penyimpanan alat harus disesuaikan dengan tempat yang sudah ditentukan. Termasuk ini yang ada gambar berikutnya, ini ada jack stand, ini namanya jack stand. Ini biasanya walaupun hanya diletakkan di lantai, itu harus diletakkan pada satu tempat tertentu yang sudah ditentukan. Ada garisnya seperti ini, sebagai tanda bahwa itu untuk tempat menyimpan jack stand. Kemudian juga ada bak sampah, ini dibuat berbeda. Ada sampah organik, ada sampah yang anorganik, kemudian ada sampah yang berbahaya atau menimbulkan polusi untuk lingkungan. Itu harus dipisah-pisah. Kemudian termasuk tempat parkir. Tempat parkir itu juga harus dibuat dengan rapi. Nah, kemudian untuk standarisasi bengkel A, ini untuk ruang praktek ya. Untuk ruang praktek itu memang ada stall-stall yang harus dibuat. Nah, stallnya itu tidak bisa dibuat asal-asalan ya. Itu ada ketentuannya. Dan kebetulan di sekolah kita itu sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dunia industri. Stallnya itu ada jaraknya, ada ukuran lebar dan lain sebagainya, itu ada ketentuannya. Tidak boleh hanya asal, sepenting mobilnya bisa masuk, itu enggak boleh.
Tapi semuanya itu harus ada ketentuannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dunia industri. Kemudian yang bagian bawah ini ada gambar-gambar. Ini tempat untuk menyimpan berbagai macam alat. Nah, seperti itu. Tadi alatnya diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian penyimpanan bahan praktek. Ada oli, ada minyak rem, ada coolant, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dicampur. Itu harus disendiri-sendirikan. Walaupun dalam satu rak seperti itu, tetapi antara oli dengan minyak rem itu harus tetap dipisah, tidak boleh disendiri-sendirikan. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi itu pemaparan sedikit tentang kurikulum sekolah kita yang berbasis industri. Walaupun mungkin dari kalian masih banyak yang belum paham sepenuhnya, masih banyak yang bingung. Besok kalau kalian sudah berkesempatan untuk masuk langsung ke sekolah, itu bisa kalian tanyakan, bisa kita jelaskan lebih lanjut supaya kalian bisa lebih paham. Atau mungkin ada pertanyaan? Halo? Halo? Halo Bu Is? Silakan. Ya Pak. Silakan bagi siswa-siswa kelas 10 peserta MPLS untuk bisa menanyakan tentang yang disampaikan Pak Nur Hasim tadi tentang kurikulum yang ada di SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Ada yang ditanyakan, mungkin tentang ini Pak, tentang magang yang di Astra Daihatsu tadi. Ini untuk magangnya ini bagi peserta didik yang mau magang, ini apakah ada persyaratan khususnya Pak? Untuk persyaratannya, oh ya, untuk magang dan diklat dari PT Astra Daihatsu, itu yang jelas seperti persyaratan rekrutmen tadi ya, itu yang akan dilihat pertama kali adalah kedisiplinan siswa. Jadi dimanapun pihak industri itu akan mengutamakan kedisiplinan. Aspek kedisiplinan itu yang akan dilihat pertama kali. Bukan kok kompetensinya, misalkan dites dandani mesin mobil itu seperti apa, bisa enggak, bukan seperti itu. Justru malah yang pertama kali itu adalah kedisiplinan. Jadi sikap atau karakter dari siswa tersebut. Jadi yang penting kalian pada saat proses pendidikan di sekolah, pembelajaran di sekolah, itu kalian selalu menjaga sikap kedisiplinan kalian. Saya yakin nanti itu akan menjadi nilai plus yang akan dilihat oleh pihak industri. Di industri manapun, bukan hanya Daihatsu, saya rasa hampir sama seperti itu. Yang paling utama adalah kedisiplinan. Kemudian memang untuk program magang dan diklat seperti itu, untuk saat ini belum bisa dilaksanakan karena memang ini masih terkait dengan kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini nanti bisa segera berakhir, sehingga kesempatan untuk magang maupun untuk diklat-diklat seperti itu dari pihak industri itu bisa segera berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di sekolah-sekolah lain yang memang sudah lebih dulu menjadi sekolah binaan industri, itu memang sudah cukup banyak baik gurunya maupun siswanya yang diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan maupun magang seperti itu. Jadi intinya syarat yang utama adalah kedisiplinan. Itu saja yang paling penting. Jadi pihak perusahaan biasanya yang paling utama itu sisi kedisiplinan siswa tersebut yang akan dilihat. Sedangkan untuk kompetensinya itu justru malah tidak begitu menentukan. Jadi tidak harus siswa tersebut mahir melakukan overhaul mesin, tidak seperti itu. Jadi hanya sikapnya saja mungkin nanti yang lebih banyak menentukan. Itu saja Bu. Mungkin ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Ini yang dari siswa ini ada yang mau tanya enggak? Mas Teguh Widodo. Tidak ada Bu.
Halo. Halo, Bu. Oh, tidak ada. Udah jelas. Jelas. Belum, Bu. Yang cewek ini ada ini, yang cewek, Pak. Yang cewek namanya. Yang cewek siapa? Mbak Rima ya? Mbak Rima. Tidak dulu, Bu. Halo, Mbak. Halo. Oh, ya. Kalau yang cewek, ya. kalau yang cewek di Astra Dayasu itu biasanya itu lowongannya besok sebagai ini tenaga pemasaran itu. Oh iya, Pak. Marketing. Kemarin ada bocoran, ya marketing. Kemarin ada bocoran dari pihak Dayasu selama ini beberapa tahun yang lalu itu untuk marketingnya dari Dayasu itu banyak mengambil dari jurusan pemasaran ya, dari SMK jurusan lain. Itu ternyata hasilnya tidak bisa seperti yang diharapkan. Sehingga untuk tahun-tahun belakangan ini dari pihak Dayasu itu lebih banyak mencari lulusan jurusan SMK otomotif untuk marketingnya. Karena memang misalkan untuk jurusan yang lain, jurusan pemasaran, itu kalau ditanya tentang mobil, pasti mereka tidak akan paham. Berbeda dengan apabila ada jurusan, misalkan seperti Mbak Rima ini yang lulusan jurusan otomotif, ada customer atau pembeli bertanya-tanya tentang mobil yang mau dibeli, pasti kalau dari jurusan otomotif akan bisa memberikan penjelasan yang lebih baik dibandingkan yang dari jurusan pemasaran. Itu bocoran dari pihak Dayasu kemarin ya. Halo? Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Atau halo, mungkin Mas, sudah cukup? Yang lain yang mau tanya tentang Astra Dayasu atau tentang kurikulum atau tentang yang berkaitan dengan bengkel TKRO SMK Ma'ruf 1 Nanggulan, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang tata tertibnya atau apa? Kalau SOP itu masing-masing mapel TKRO itu ada perbedaan atau sama aja ya Pak Nurnya? SOP apanya Bu? SOP prakteknya? Ya. Intinya untuk SOP praktek itu mengacu pada tata tertib bengkel, tata tertib ruang praktek. Misalkan sebelum praktek itu masuk ke ruang praktek itu harus sudah memakai pakaian werpak. Jadi untuk praktek besok pelaksanaan pembelajaran praktek itu wajib menggunakan pakaian werpak. Tapi biasanya kalau untuk siswa kelas 10 selama werpaknya belum jadi, itu masih diizinkan menggunakan pakaian non werpak. Misalkan kalau putra ya nanti pakai kaos, kalau pakai seragam misalkan abu-abu putih nanti takutnya kena oli dan lain sebagainya jadi kotor. Jadi biasanya kita persilakan pakai kaos lebih dulu sambil menunggu pakaian prakteknya jadi. Kemudian selain itu tidak boleh memelihara kuku panjang. Jadi kuku yang panjang itu bisa berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan pada saat membuka kunci, membuka baut menggunakan kunci pas atau kunci ring, itu bisa jadi nanti kuku yang panjang itu kecangkol itu nyangkut di situ sehingga bisa menimbulkan cedera bagi siswa tersebut. Kemudian juga tidak boleh memakai gelang ataupun peralatan lain yang membahayakan pada saat praktek. Ya, aksesoris. Misalkan kalau pakai gelang atau pakai cincin itu biasanya nanti pada saat praktek itu kita minta untuk dilepas lebih dahulu. Walaupun nanti setelah praktek mau dipakai lagi silahkan. Intinya semua itu kita lakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Safety tadi, pelaksanaan safety, keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja bagi siswa maupun bagi alat dan bahan yang digunakan untuk praktek.
Itu, Bu. Baik, Kemudian Pak. SOP yang lain nanti biasanya untuk langkah kerja. Langkah kerja itu nanti tergantung dari bidang pekerjaan yang dilaksanakan. Misalkan pekerjaan engine dengan pekerjaan chassis itu akan berbeda. Dengan pekerjaan misalkan kelistrikan itu akan berbeda lagi. Nanti biasanya akan dijelaskan oleh masing-masing guru mapelnya. Oh, berarti menyesuaikan kegiatan gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Okay. Mungkin masih ada yang lain. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru itu misalnya ada yang mau saya ikut servis motor gitu ya di bengkel mana itu nanti melibatkan siswa enggak itu, Pak? Oke, selama ini memang sudah banyak dari Bapak Ibu guru maupun pihak luar yang ikut menserviskan, memperbaiki kendaraannya baik sepeda motor maupun mobil di tempat kita. Itu nanti yang melaksanakan perbaikan itu adalah ada yang namanya Bapak Hindra di sini. Pak Hindra itu Bapak guru otomotif yang ya selama ini dipercaya untuk menangani proses perbaikan maupun perawatan kendaraan yang masuk ke sekolah kita. Jadi itu bukan hanya untuk praktek ya, untuk menggunakan mobil kita sendiri, mobil praktek, tetapi kita juga akan melaksanakan kegiatan perbaikan maupun servis untuk kendaraan yang lain, misalkan dari Bapak Ibu guru atau dari yang lainnya, dari masyarakat sekitar, itu untuk waktu-waktu ini sudah berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada siswa yang ikut membantu, tapi sifatnya itu nanti siswa dalam proses belajar juga. Tetap ada Bapak guru yang mokoi untuk melaksanakan proses pekerjaan tersebut. Sehingga nanti hasil pekerjaannya tidak mengecewakan. Jadi jangan sampai nanti diservis di sekolah, jangan-jangan hanya untuk praktek siswa sehingga hasilnya tidak bagus dan lain sebagainya. Di tempat kita tidak seperti itu. Nanti siswa kita libatkan, tapi sifatnya dalam proses pembelajaran. Yang lebih utama nanti adalah tetap Bapak guru yang akan melaksanakan melaksanakan pekerjaan tersebut. Sehingga selama ini dari pengalaman yang sudah dari kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang diperbaiki di sekolah kita, itu sampai saat ini belum ada yang komplain. Belum ada yang komplain terkait dengan hasil pekerjaannya. Mungkin hasil pekerjaannya menjadi mobilnya setelah diservis kok jadi tidak enak. Itu selama ini belum pernah kita jumpai seperti itu. Jadi mungkin kalau adik-adik siswa baru ada sepeda motor, ada mobil, mau diservis di sekolah sini, kita akan welcome. Kita akan membuka kesempatan itu, kita akan melayani dengan sebaik-baiknya. Karena kita mempunyai program TEFA ya, Teaching Factory di sekolah kita. Jadi sekolah kita itu bukan hanya sekedar untuk praktek saja, tapi juga untuk program Teaching Factory, untuk melayani kepentingan masyarakat juga. Itu salah satu nilai plus dari sekolah industri. Begitu Bu Is mungkin. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada yang ingin tanya atau mau mengungkapkan misalnya apa yang ingin ditanyakan, apa yang masih ada yang masih penasaran tentang bengkel Stemana, bisa ditanyakan langsung ke Bapak Nur Hasim. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya-tanya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani. Ini sama siapa ini Mas Muhammad Dani ya? Muhammad Dani. Ya, Pak. Iya Mas. Pas PKL-nya itu disalurin dari sekolahan atau boleh nyari sendiri Pak? Untuk PKL ya? Iya. Oh ya, untuk PKL itu kita laksanakan besok di kelas 12 selama 6 bulan. Nah, untuk
untuk PKL itu ada dua pilihan, Mas. Yang pertama disalurkan ke industri. Jadi untuk saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kita sebagai penyaluran tempat PKL siswa. Itu ya diantaranya ada PT Starion Woin, itu kemudian ada PT Dharma Polymetal. Kemudian ini masih dalam proses kita kerjasama dengan Karvik, PT Karvik juga. Nah, di perusahaan-perusahaan tersebut, Starion Woin dan Dharma Polymetal, itu letaknya ada di kawasan industri MM 2100 di Bekasi, Mas. Bisa kalian memilih untuk PKL di sana selama 6 bulan full. Bagi yang PKL di sana besok ada ada uang transport dan lain sebagainya mungkin. Tetapi ada juga pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua itu siswa mencari tempat PKL sendiri juga boleh. Itu biasanya di lingkungan yang lebih dekat. Bahkan diharapkan untuk mencari sendiri itu di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Atau paling enggak masih di wilayah DIY lah, di wilayah Jogja, Kulon Progo. Kalau misalkan di luar DIY mungkin di daerah Muntilan dan lain sebagainya. Itu bisa mencari sendiri. Jadi tidak sekolah, dari pihak sekolah tidak memaksakan misalkan si siswa A harus PKL di Bekasi atau siswa B harus mencari sendiri PKL-nya, tidak memaksakan seperti itu. Itu kita serahkan kepada masing-masing siswa. Mau memilih yang mencari lokasi sendiri atau mau memilih yang di perusahaan-perusahaan yang sudah terjalin kerjasama dengan kita. Walaupun memang kalau memilih dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terjalin kerjasama dengan kita yang ada di luar kota, di Bekasi seperti tadi, itu ada konsekuensinya. Misalkan untuk biaya transportnya itu harus disediakan oleh orang tua kalian. Untuk biaya hidup kalian selama PKL di sana itu juga harus disiapkan dan lain sebagainya. Berbeda apabila PKL kalian mencari lokasi sendiri di lingkungan Jogja yang bisa ditempuh dengan ngelaju ya, tidak usah perlu ngekos, tidak usah perlu ngontrak dan lain sebagainya, itu akan lebih murah dari segi biayanya. Jadi silakan besok untuk PKL-nya kalian bisa memilih salah satu dari dua alternatif tersebut. Bahkan mungkin kalau mau di tempat di PKL di lingkungan Jogja sendiri, itu kalau misalkan kesulitan mencari tempat PKL sendiri, nanti pihak sekolah bisa membantu untuk mencarikan tempat PKL-nya. Jadi untuk PKL fleksibel saja, Mas. Nanti tidak usah takut. Besok nek golek dhewe aku nek retuk nggon kepiye, tidak usah takut seperti itu. Nanti tetap kita bantu supaya semua siswa bisa PKL sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kalau ada kesulitan misalkan mencari tempat PKL, kita akan carikan juga. Tapi memang kita utamakan untuk siswa itu kalau bisa mencari sendiri lokasi PKL-nya. Kalau yang ada di Jogja ya, mencari sendiri dengan harapan nek golek dhewe itu biasanya siswa akan lebih paham kondisi tempat PKL-nya itu seperti apa. Kalau digoleke kadangkala dicarikan oleh pihak sekolah ada di bengkel A, kemudian siswa tersebut kita kirim ke sana, kadangkala siswa itu nggak paham di bengkel A itu kondisinya seperti apa, kemudian saya besok harus bagaimana di sana, serawungnya rosopo, seperti itu. Tapi kalau cari sendiri biasanya sudah pada saat datang sebelum PKL, siswa tersebut biasanya sudah kenal dulu dengan lingkungan bengkel yang mau digunakan untuk tempat PKL tersebut. Ini menjadi hal yang penting karena dengan mengenal kondisi bengkel tersebut, nanti pada saat pelaksanaan PKL akan lebih mudah untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi bengkel yang ada tersebut. Demikian, Mas. Cukup jelas, Mas Muhammad Dhani? Oh iya Pak, makasih. Ya. Ada yang lain lagi? Monggo. Mau tanya lagi, silahkan.
sepertinya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Nur ini. Oke, kalau sudah nggak ada, ini sudah jam 10 lewat sedikit ya. Ya. Sudah jam 10, waktunya untuk pemaparan kurikulum hari ini sudah habis, walaupun ini hanya pemaparan sederhana saja. Dan mungkin juga masih belum begitu jelas bagi kalian. Bagi yang ingin memperjelas lagi, bisa ditanyakan besok apabila ketemu langsung di sekolah, boleh, atau mungkin tanya via WA juga boleh. Atau tanya yang lainnya terkait dengan kegiatan di sekolah kita, nanti akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Demikian saja dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Iis. Monggo Bu Iis. Sebelum acara ditutup, diperkenankan ya, tolong untuk kita foto bareng ini. Ada acara sesi foto bareng ya ini ya. Yang videonya masih dicoret, dihapus dulu coretannya ya, dibuka, diklik lagi. Malu. Enggak apa, kenapa malu? Belum mandi? Belum. Izin rawak itu. Enggak apa-apa, belum mandi. Enggak apa-apa, belum mandi, kan cuma foto bentar. Ada bedanya enggak itu kalau foto antara udah mandi sama belum? Yaudah yuk, bentar yuk, kita foto bareng. Itu videonya itu, yang coretannya itu dihapus dulu. Malu, Bu. Malu, nggak apa. Itu Mas Teguh yang kemarin biasanya sok buka-buka video yuk. Yuk videonya Malu, dibuka Bu. dulu. Malu, Bu. Malu kenapa? Belum mandi. Belum mandi, Bu. Ya udah. Nggak apa-apa. Ya udah, kita foto gini aja. Kalau misalnya pada malu-malu ini. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. Ya, terima kasih. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa dulu bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan MPLS kali ini. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup? Sekian dari saya. Sampai jumpa di esok hari pada MPLS hari keempat. Dan untuk sesi asinkronus nanti akan saya informasikan melalui WhatsApp grup kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu, Bu. Ya, silakan. Kalau stop recording itu udah auto toh, save.